Ketukan di pintu yang tidak pernah ada. Malam itu, angin berembus dingin, membawa serta aroma tanah basah dan suara gemerisik dedaunan. Clara duduk sendirian di ruang tamu rumah tua peninggalan keluarganya. Jam dinding berdentang pelan, menciptakan irama monoton yang terasa mencekam dalam kesunyian. Sambil memeluk sebuah bantal tua, pikirannya melayang ke berbagai kenangan masa lalu yang kini hanya meninggalkan bekas luka. Rumah itu, dengan segala nuansa klasiknya, telah menjadi saksi bisu atas tragedi yang menghantui keluarga Clara selama bertahun-tahun. Sejak kematian mendadak ibunya, Clara merasa ada sesuatu yang berubah. Rumah itu menjadi dingin, seolah menyimpan rahasia gelap yang tidak ingin diungkapkan. Namun, malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Ketukan itu datang pertama kali tepat pukul 11 malam. Suara yang teredam, seperti seseorang mengetuk pintu dengan penuh kehati-hatian. Clara terkejut, tubuhnya membeku sejenak. Rumah ini sudah lama tidak menerima tamu, terutama di tengah malam seperti ini. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia berjalan menuju pintu depan. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat dan suara angin yang menyapu halaman. Clara mengintip keluar, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan seseorang, tapi hasilnya nihil. Ia menutup pintu dan kembali duduk, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin atau hewan kecil yang lewat. Tidak sampai 10 menit kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Clara bangkit dengan ragu, perasaan tidak nyaman menyelimuti hatinya. Ia meraih ponselnya, siap menelepon seseorang jika situasinya semakin aneh. Tapi saat pintu terbuka untuk kedua kalinya, hasilnya tetap sama. Kosong. Clara mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk memeriksa sekeliling rumah, memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Setiap langkahnya terasa berat, dan bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak bergerak, meskipun ia tahu itu hanyalah ilusi mata. Tapi firasat buruk itu tak kunjung hilang. Saat kembali ke ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah jejak kaki basah melintasi lantai kayu, menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Clara merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Jejak itu tidak ada sebelumnya, dan ia yakin tidak ada orang lain di rumah ini selain dirinya. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini dari arah dapur. Suaranya berirama, perlahan namun pasti, seolah ada seseorang yang dengan sabar menunggu. Clara menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih obor kecil dari meja, satu-satunya senjata yang bisa ia gunakan untuk melindungi diri. Langkahnya menuju dapur terasa seperti perjalanan menuju jurang ketidakpastian. Setiap suara kecil di rumah itu terasa seperti ancaman. Saat tiba di dapur, ia mendapati pintu belakangnya sedikit terbuka, berayun pelan dengan bunyi berderit. Padahal, ia yakin telah menguncinya tadi. Ketika ia mendekat untuk menutup pintu, sebuah bisikan terdengar dari belakangnya. Clara berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi, dan ia memutuskan untuk meninggalkan dapur, kembali ke ruang tamu di mana ia merasa lebih aman. Namun, saat itu juga, lampu di seluruh rumah tiba-tiba padam. Dalam kegelapan yang mencekam, Clara hanya memiliki obor kecil sebagai sumber cahaya. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengambil napas dalam-dalam sambil meraba-raba jalan kembali ke ruang tamu. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara ketukan, kali ini dari dalam rumah, dari arah lantai atas. Rasa takutnya bercampur dengan keberanian yang entah dari mana datangnya. Clara memutuskan untuk menghadapi apapun yang menunggunya di atas. Dengan langkah perlahan, ia menaiki tangga, setiap anak tangga berderit di bawah berat tubuhnya. Suara ketukan itu terus berlanjut, semakin keras seiring ia mendekat.
Pintu kamar utama yang terletak di ujung koridor tampak sedikit terbuka, memancarkan cahaya redup dari dalamnya. Clara menahan napas saat mendekat. Dengan tangan yang gemetar, ia mendorong pintu itu lebih lebar, berharap menemukan jawaban atas semua keanehan yang terjadi. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah kamar kosong. Di tengah kamar itu, sebuah cermin besar berdiri dengan sudut yang menghadap langsung ke pintu. Clara merasa ada sesuatu yang aneh dengan cermin itu. Permukaannya tampak berkilauan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia mendekat, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Saat ia berdiri di depan cermin, bayangannya tidak tampak seperti seharusnya. Clara melihat dirinya tersenyum, meskipun ia tidak melakukannya. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa yang menyeramkan, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Clara mundur dengan tergesa-gesa, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar, pintu kamar tertutup dengan keras di belakangnya. Ia terkunci di dalam kamar bersama cermin yang kini memancarkan aura mengancam. Ia berteriak, berharap seseorang akan mendengarnya, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari dalam cermin. Clara menatapnya dengan mata penuh ketakutan, dan sesuatu di dalam cermin mulai muncul. Sesosok bayangan gelap dengan mata merah menyala menatapnya dari balik permukaan kaca. "Kenapa kau kembali?" Suara serak itu bergema di seluruh ruangan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud," jawab Clara dengan suara bergetar. Sosok itu hanya tertawa, tawa yang terdengar seperti ribuan bisikan sekaligus. "Kau tahu," jawabnya singkat sebelum menghilang, meninggalkan Clara yang kini terduduk lemas di lantai. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan Clara segera berlari keluar tanpa menoleh lagi. Ia turun ke lantai bawah, berharap menemukan jalan keluar dari rumah ini. Tapi setiap pintu yang ia coba buka tidak mau bergerak, seolah sesuatu menahannya dari luar. Rumah ini telah berubah menjadi penjara. Di tengah keputusasaan, Clara teringat akan kotak tua yang disimpan di lemari ruang kerja ayahnya. Kotak itu pernah disebut-sebut oleh ibunya sebelum meninggal sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuka. Tapi dalam situasi ini, Clara merasa itu adalah satu-satunya harapan. Ia bergegas menuju ruang kerja dan menemukan kotak itu tergeletak di sudut, tertutup debu tebal. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah buku tua dengan halaman yang hampir lapuk. Di dalamnya tertulis mantra-mantra kuno yang tampaknya berasal dari bahasa yang tidak ia mengerti. Salah satu halaman menampilkan simbol yang ia kenali dari cermin di kamar tadi. Clara membaca kata-kata di bawah simbol itu dengan suara lirih, berharap itu akan membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Begitu ia selesai, rumah itu berguncang hebat, dan suara jeritan memenuhi udara. Bayangan hitam dari cermin muncul kembali, kali ini di tengah ruangan. "Kau tidak seharusnya melakukannya," ujar sosok itu dengan nada marah. Clara merasa tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, mendekati bayangan itu. Tapi di saat-saat terakhir, sebuah cahaya terang muncul, memaksa bayangan itu mundur. Cahaya itu berasal dari buku tua yang masih dipegang Clara. Dalam cahaya tersebut, ia melihat bayangan keluarganya, tersenyum dan melambaikan tangan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Clara merasa air mata mengalir di pipinya, dan perlahan-lahan, rumah itu mulai kembali normal. Saat pagi tiba, Clara terbangun di ruang tamu dengan buku tua masih di tangannya. Rumah itu terasa lebih hangat, lebih hidup, seolah beban gelap yang selama ini menyelimutinya telah lenyap. Tapi satu hal yang Clara tahu, ia tidak akan pernah melupakan malam itu, malam ketika ketukan di pintu yang tidak pernah ada mengubah segalanya.